ASAP, baby. Hurry up, don't be lazy. Kalian tahu nggak sih tentang latar belakang kolonialisme dan imperialisme Barat? Kalau kalian nggak tahu, yuk sama-sama kita bahas. Secara umum, latar belakang kolonialisme dan imperialisme Barat mengacu pada serangkaian faktor-faktor yang mendorong negara-negara Eropa untuk menjajah dan mengekspansi wilayah dari berbagai belahan dunia dari abad ke-15 hingga awal abad ke-20. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang latar belakang kedua fenomena tersebut. Pertama, ada pencarian jalur perdagangan baru. Nah, pada awal abad ke-15, negara-negara Eropa seperti Portugal dan Spanyol ingin mencari jalur perdagangan alternatif ke Asia. Saat itu, perdagangan rempah-rempah, sutra, barang-barang mewah dari Asia Timur ke Eropa melewati jalur darat yang panjang dan mahal. Maka dari itu, mereka mencari jalur laut baru untuk mencapai kawasan Asia, terutama India dan Kepulauan Nusantara, dan mendapatkan akses langsung ke sumber-sumber perdagangan yang menguntungkan. Kedua, ada revolusi maritim dan teknologi. Selama periode Renaissance, kemajuan teknologi maritim seperti peta dunia yang lebih akurat, kompas, dan perbaikan kapal layar memungkinkan pelayar Eropa menjelajahi wilayah yang lebih jauh yang tidak diketahui sebelumnya. Kemajuan ini meningkatkan daya jelajah kapal dan membuka peluang baru untuk penjelajahan dunia. Yang ketiga, keinginan untuk kekayaan dan sumber daya. Penemuan emas dan perak di dunia baru atau Amerika memberikan insentif bagi negara-negara Eropa untuk mengeksploitasi sumber daya alam dari wilayah baru tersebut. Pencarian kekayaan dan komoditas berharga seperti emas, perak, dan rempah-rempah merupakan motivasi penting di balik penjajahan wilayah Amerika, Afrika, dan Asia. Keempat, ada ketegangan politik dan ekonomi di Eropa. Persaingan dan perang di antara negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Portugal, Belanda, dan Belgia mendorong mereka untuk mencari cara memperoleh keunggulan politik dan ekonomi. Penjajahan dan ekspansi ke wilayah-wilayah baru dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kekuasaan dan mengamankan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk keberhasilan negaranya. Ada pandangan superioritas Eropa. Di era ini, pandangan superioritas budaya, ras, dan agama dipegang oleh banyak orang Eropa. Mereka percaya bahwa peradaban mereka lebih maju dan memiliki tanggung jawab untuk mencerahkan dan mengangkat masyarakat di wilayah-wilayah yang dijajah melalui pembawaan nilai-nilai Barat dan agama Kristen. Yang keenam, ada agenda agama. Beberapa negara Eropa, terutama Spanyol dan Portugal, memiliki agenda agama yang kuat dan dalam proses penjajahan. Misi keagamaan dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan agama Kristen dan mengkonversi penduduk asli di wilayah-wilayah baru yang mereka kuasai. 7. Ada pemantapan kekuasaan. Melalui penjajahan dan imperialisme, negara-negara Eropa ingin memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan global dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Perluasan wilayah kolonial memberi mereka kendali atas sumber daya, pasar, dan jalur perdagangan yang penting, serta memperkuat dominasi mereka atas masyarakat lokal. Nah, dengan kombinasi faktor-faktor di atas, negara-negara Eropa meluncurkan ekspedisi penjelajahan dan penjajahan yang membentuk imperium kolonial terbesar dalam sejarah dunia. Pengaruh kolonialisme dan imperialisme Barat masih dapat dilihat hingga saat ini dalam kebudayaan, politik, dan ekonomi banyak wilayah yang pernah dijajah.